Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Ayo, siapa yang dapat menyebutkan apa itu 3M? Ya, Putri? Nah, betul. 3M adalah menjaga jarak dimanapun kalian berada, mencuci tangan setelah bepergian, dan memakai masker saat bepergian. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Silakan Putra. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian bisa mengecek teman sebangku kalian apakah ada yang tidak hadir. Alhamdulillah kalau kalian dapat hadir semua pada pembelajaran kali ini. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 9, kayanya negeriku, materi sumber daya alam. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kita akan mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rara. Nah, betul. Sumber daya alam merupakan semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini Ibu akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan sumber daya alam ini jumlahnya tidak akan habis dan dapat dipergunakan dengan atau tanpa bantuan manusia selama penggunaannya tidak berlebihan atau dieksploitasi. Contohnya yang pertama yaitu tumbuhan seperti buah, sayur, hasil perkebunan, beras, dan kayu. Yang kedua adalah hewan seperti sapi, ayam, kambing, kuda. Selanjutnya adalah matahari. Matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena berasal dari alam dan tidak akan habis energinya. Selanjutnya yaitu angin. Selanjutnya air. Air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena terjadi siklus pada air. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terbentuk dari pelapukan makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan akan habis atau tidak dapat terbarukan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbarukan lagi karena waktu penggunaannya lebih cepat dibanding dengan waktu yang dibutuhkan untuk dapat terbarukan. Dan apabila digunakan secara terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis. Contohnya yaitu seperti emas, nikel, tembaga, besi, perak, buku, minyak bumi, dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam jenis bahan bakar fosil yang berasal dari pembusukan makhluk hidup di dalam tanah yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama dan membutuhkan waktu bisa berjuta-juta tahun.
Oleh karena itu, dalam penggunaan sumber daya alam, kita harus berhemat dalam penggunaannya dan disesuaikan oleh kebutuhan kita, tidak berlebihan dalam penggunaannya, sehingga ketersediaan sumber daya alam tetap akan selalu ada. Apabila kita terlalu eksploitasi sumber daya alam tersebut, tentunya akan terjadi kelangkaan. Maka dari itu, kita harus bijak dalam penggunaan sumber daya alam ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan modul kepada kalian untuk kalian baca dan kalian pelajari. Setelah kalian membaca modul, Ibu akan bertanya, apa itu sumber daya alam? Dan sumber daya alam apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? Silahkan kalian menuliskan hasil jawaban kalian dari pertanyaan Ibu tadi pada buku catatan masing-masing. Setelah kalian menuliskan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok kecil yang setiap kelompok terdiri dari 4 anggota. Ayo, sudah? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kelompok kalian, yaitu kalian harus menganalisis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian kalian dapat menuliskan hasil analisis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui tadi ke dalam sebuah mapping. Setelah kalian membuat mapping, Ibu minta kelompoknya Lina, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil mapping kalian. Untuk siswa yang lain bisa menyimak presentasi dari kelompok Lina ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kelompok 2, kelompoknya Putri. Nah, ya betul. Selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Rara. Setelah kalian berkelompok dan mempresentasikan hasil mapping kalian, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan PowerPoint pembelajaran dan video pembelajaran pada kalian. Disimak baik-baik ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kelas 4, tema 9. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan energi matahari. Hewan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia seperti digunakan untuk sumber bahan pangan. Udara termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena mempunyai siklus yang teratur. Air merupakan faktor utama penyusun kehidupan. Tanah adalah tempat makhluk hidup, tumbuh, serta berpijaknya hewan
dan manusia di bumi. Energi matahari adalah faktor alam yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Adapun contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah logam, batu bara, minyak bumi, besi, emas, tembaga, dan nikel. Pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap tindakan penambangan, mengadakan penghematan pemakaian logam, dan mengadakan daur ulang logam. Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mengamati PPT dan video pembelajaran yang Ibu bagikan, Ibu ingin bertanya kepada kalian untuk mengetahui pengetahuan baru apa yang kalian dapat dari video pembelajaran yang Ibu bagikan. Ibu akan bertanya sumber daya alam apa yang dapat diperbarui. Ayo sebutkan satu saja. Siapa yang mau menjawab? Nah ya, Rara apa? Nah, betul. Sumber daya alam air. Apa manfaatnya sumber daya alam air itu bagi kehidupan manusia, Rara? Nah, betul. Manfaatnya yaitu untuk mencuci, mandi, minum, dan satunya apa lagi? Nah, betul. Sumber tenaga pembangkit air. Selanjutnya itu akan bertanya sumber daya alam apa saja yang tidak dapat diperbarui. Nah, Kevin apa? Nah, betul. Sumber daya alam contohnya yaitu besi, batu bara, dan minyak bumi. Karena sumber daya alam tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbarukan jika sumber daya alam tersebut habis. Maka dari itu kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak berlebihan dalam penggunaannya. Ibu minta anak-anak semua untuk menuliskan pengetahuan mengenai sumber daya alam yang Ibu tayangkan tadi untuk ditulis di buku catatan kalian masing-masing. Untuk tugas kalian di rumah, Ibu minta kalian menganalisis pemanfaatan sumber daya alam satu saja, kemudian dituliskan pada buku tugas rumah ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Nah, ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sumber daya alam dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sumber daya alam ini sesuai kebutuhan kita dan tidak menggunakannya secara berlebihan, supaya sumber daya alam tersebut tidak mengalami kelangkaan. Apakah ada yang masih ditanyakan atau apa ada yang masih belum paham mengenai materi sumber daya alam? Nah, alhamdulillah kamu semua sudah paham mengenai materi sumber daya alam yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.